Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Tovan. Kayaknya bukan siapa-siapa ya untuk saat ini. Dan pernah bangkrut 2 kali. Jadi mungkin ini materi yang cukup penting buat teman-teman semua. Ini materi tentang, sebentar, ini ilmu receh ya, tapi jadi fundamental buat aku ketika aku mengelola keuangan. Jadi mungkin ini penting ya buat aku sendiri. Entah buat teman-teman. Oke, lanjut ya. Kalau kita bedah secara garis besarnya, ilmu keuangan ini cuma dua: bagaimana cara dapetin uang dan bagaimana cara mengelola uang tersebut ketika sudah kita dapat gitu. Kita bahas cara mengelolanya dulu ya. Nah, di sini ada income yang kita punya. Nanti besarannya mungkin aku nggak tahu ya, masing-masing teman-teman pasti punya income yang berbeda-beda. Tapi pasti ada 4 zona ini gitu, yang nantinya akan mempengaruhi pola atau gaya hidup kita sendiri gitu. Nah, di sini kita cuman pahami dulu garis besarnya. Di sini ada angka cukup, di mana batas ambang bawahnya adalah gaya hidup kita. Semakin gaya hidup kita tinggi, semakin angka cukup kita juga cukup tinggi gitu. Ketika income kita tidak memenuhi angka cukup tersebut, kita tuh akan susah untuk merasa bersyukur gitu. Jadi angka cukup ini sangat penting untuk kita mensyukuri, meskipun itu cuma kecil gitu ya. Nah, ketika kita sudah sampai di angka cukup, kita ada zona nyaman nih, zona dimana kita tuh mengumpulkan sedikit uang kita buat mempertahankan angka cukup kita gitu. Jadi ketika nanti um, kita di PHK dan sebagainya, angka cukup kita kan pasti ya setiap bulan, misalkan 1 juta atau 2 juta gitu. Ketika kita nggak punya pemasukan lagi, zona nyaman ini tuh ngebuat kita tetap merasa aman gitu, meskipun emang kita belum punya pendapatan lagi gitu. Nah, di zona ekspansi ini mesti berdampak lebih besar ya, dimana nanti ada masa dimana kita tuh dapat uang dengan cara kita buat sebuah dampak yang lebih besar kepada orang lain gitu. Semakin kita punya dampak besar untuk orang lain, semakin mudah kita mendapatkan uang gitu. Nah, yang patut kita garis bawahi di garis zona nyaman ini adalah batas maksimumnya adalah 83 gram emas gitu. Ini aku ambil dari standar agamaku Muslim gitu, Islam, ketika dia menetapkan 83 gram emas gitu. Apakah boleh punya zona nyaman di angka lebih daripada ini? Boleh banget, tapi nanti kena zakat gitu. Yang kalau kita tahu ya, di masa zaman Rasulullah SAW itu tidak ada, hampir kebanyakan orang itu tidak sampai bayar zakat gitu. Bukan karena mereka tuh miskin-miskin gitu, tapi ketika dia punya uang, uangnya itu selalu digunakan untuk, yaitu tadi ya, zona ekspansi, entah itu zona untuk ekspansi akhirat atau zona untuk ekspansi dunianya gitu. Nah, di sini zona utang-utangan kayaknya nggak, apa ya, kayaknya sebagai muslim tuh agak kurang pas untuk punya utang gitu, karena itu urusannya bukan dunia lagi gitu, itu urusan akhirat juga gitu. Nah, tapi teman-teman harus garis bawah ya, ketika zona utang-utangan ini untuk sebagian pengusaha gitu, ketika dia punya perusahaan biasanya dia pakai utang gitu buat untuk leverage uang, leverage dari penghasilannya gitu. Tapi secara fundamental personalnya, mereka tuh biasanya neken utang-utangannya tuh jangan sampai untuk berutang gitu, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, di zona utang-utangan ini, sebagai seorang muslim ya, ketika aku ada di zona utang, yang paling penting adalah segera bayar gitu. Ketika kita punya utang, segera bayar, segera lunas gitu. Bukan masalah mampu atau tidak mampu bayarnya gitu, tapi ketika kita menyegerakan untuk bayar utang, kita tuh lebih punya kredibilitas sebagai orang yang benar-benar bisa dipercaya gitu. Nah, kalau pengen utang pasti ada ilmunya dan nggak bakal, mungkin nanti dipelajarin lagi gitu. Oke. Dan yang paling penting adalah manusia yang tidak punya utang itu lebih susah untuk bangkrutnya gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi ya, utang itu bikin minus. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah angka cukup. Di angka cukup ini tuh, ini benar-benar berpengaruh terhadap gaya hidup kita, entah sekeliling kita atau mungkin gaji kita gitu. Yang jelas ketika kita tidak bisa
menentukan angka cukup kita akan dipengaruhi oleh sekitar kita gitu. Dan ini tuh bisa naik sesuai dengan keinginan kita gitu. Kayak dulu misalkan bahagia banget ya ketika bisa makan di luar gitu. Akhirnya ketika itu bahagia, kita ngerasa makan di luar aja terus gitu. Jadi angka cukupnya tuh naik gitu dengan gaya hidupnya masing-masing itu. Tapi yang patut digaris bawahi adalah ketika kita bisa mensyukuri hal-hal yang kecil, biasanya tuh Allah akan mempermudah kita tuh untuk mengundang rezeki yang lebih besar gitu. Ya, itu ajaibnya ya. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya seperti itu. Nah, seringkali kita tuh merasa kurang cukup, bukan karena nominal gaji kita yang kecil gitu, tapi bisa jadi rasa syukur kita yang belum besar gitu, selalu dipengaruhi oleh hal-hal eksternal di luar diri kita gitu. Jadinya bukannya nambah bersyukur gitu ketika gajinya nambah, tapi bisa jadi nambah nggak puas terhadap nikmat tersebut gitu. Bahkan ada yang bilang kalau manusia tuh akan cukup sampai tanah menyumpal mulutnya gitu, sampai dia meninggal tuh baru merasa bersyukur banget ketika meninggal gitu. Selama ini ngapain gitu. Oke, coba pikirin deh cara si miskin bisa hidup bahagia itu meski gajinya rendah. Ternyata bahagia itu bukan cuman gaji yang besar gitu, tapi bisa jadi ada hal yang lain gitu. Dan ya ketika bisa bahagia dari hal tersebut, kenapa enggak gitu. Nah, selanjutnya adalah zona nyaman. Di sini zona nyaman tuh kalau teman-teman tidak mau berekspansi, iya buat apa diciptakan zona nyaman itu. Banyak orang-orang yang nggak punya tabungan, sementara gajinya besar gitu. Dan itu nggak masalah buat dia gitu. Itu urusan mereka pribadi gitu. Tapi ketika kita mau berekspansi gitu, ketika kita ingin hidup yang lebih nyaman lagi di masa depan, kita perlu zona ekspansi di mana ini tuh perlu kita buat gitu. Gimana caranya supaya kita tuh tetap aman meskipun kita tuh nantinya berekspansi gitu. Nah, perlu zona nyaman tersebut. Selanjutnya adalah zona ekspansi. Zona di mana kita tuh beres dengan diri kita sendiri untuk kejar yang kita mau gitu. Entah secara pribadi atau secara sosial. Ketika secara pribadi mungkin ingin beli sesuatu atau ingin bebas finansial dan sebagainya gitu. Entah atau dampaknya untuk sosial gitu. Bisa bermanfaat untuk orang lain, bisa lihat kebahagiaan orang lain, bisa sedekah lebih banyak dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, tujuan zona ekspansi ini tuh yang pertama efisiensi, efektivitas sama optimal gitu. Secara dunianya seperti itu gitu. Ketika akhiratnya mungkin nggak aku bahas karena aku bukan seorang ustadz, tapi yang paling penting aku mau bahas tentang dunianya dulu. Di sini kalau kebaikan sejarah dunia tuh adalah efisien. Gimana cara cari duit uang tuh bisa lebih efisien lagi, bisa lebih mudah kita ngerjainnya gitu. Nggak cuman pakai otot aja seperti itu. Terus efektif, gimana caranya supaya uang ini tuh menghasilkan uang yang lebih banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu. Dan yang terakhir adalah optimal, dimana setiap recehnya, setiap uang yang kita miliki itu optimal pemanfaatannya gitu. Dan kita happy menjalaninya gitu, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini cek masuknya ya. Oke, lanjut ya. Nah, di sini anggap aja pemasukan kita tuh misalkan segini ya, anggap aja 3 juta gitu. Kebanyakan orang itu biasanya nggak peduli dengan zona ekspansi gitu. Buat apa ekspansi gitu ya, udah hidup 3 juta aja udah nyaman gitu menurut dia ya. Entah menurut aku itu kurang sih, tapi menurut dia mungkin itu udah nyaman gitu. Nah, dia ngerasa nggak, oh aku nggak perlu zona nyaman juga nih, soalnya nggak punya zona ekspansi kan ya. Dia ilangin aja di situ. Akhirnya dia tuh punya angka cukup gitu. Angka cukupnya mungkin ya menyesuaikan dengan aktif income-nya biasanya gitu ya. Gaji 3 juta, angka cukupnya biasanya 3 juta gitu. Mentok semuanya uangnya dihabisi di bulan itu gitu. Tapi apa yang terjadi? Biasanya yang terjadi adalah keinginannya bertambah gitu. Ketika keinginannya bertambah dan si gaji aktif income ini tetap, apa yang terjadi? Dia bakal masuk ke zona utang-utangan gitu. Entah cicil rumah, entah beli motor yang
yang nggak mampu gitu ya, akhirnya zona utang-utangnya tuh masuk dia bagian situ gitu. Ketika ini terjadi, apa yang terjadi? Angka cukupnya bakalan turun gitu. Dan si zona nyamannya atau si tabungannya pasti bakalan jadi nol gitu. Agak susah untuk nabung. Ketika orang-orang ini gitu ya, angka cukup tuh biasanya tetap tiap orang gitu. Tapi biasanya nambah di zona utang-utangan. Teman-teman, ketika zona utang-utangannya naik sampai ada suatu sisi dan angka cukupnya terganggu, biasanya orang tuh lebih mudah untuk emosional, gak bisa ngatur diri dan sebagainya gitu. Nah, itu biasanya yang terjadi ya. Setiap bulan gajinya cuma lewat doang. Iya, gitu ya, sebagian orang seperti itu. Oh. Nah, sekarang gimana sih kalau misalkan ada orang yang fokus dulu gitu, ketika dia punya angka cukup, misalkan angka cukupnya 2 juta atau 1,5 juta gitu setiap bulan, dia nggak bakalan lebih dari itu, nggak bakalan kurang dari itu gitu. Pokoknya 1,5 juta itu jadi angka cukup gitu. Tujuan utamanya tuh untuk ngurangin utang-utangannya gitu, sampai zona utang-utangannya tuh di bawah gitu, sampai nggak terlalu mengganggu si aktif income-nya gitu. Angka cukupnya nggak bertambah ya, angka cukupnya nggak tambah gitu. Tapi ini kan ada selisih ya, aktif income sama angka cukupnya tuh bisa dipakai buat zona nyaman gitu. Kalau ada apa-apa dia nggak apa-apa gitu, semuanya bagus-bagus gitu. Nah, setelah dia, ini harus sama ya. Nah, setelah nggak cukupnya itu tetap dan zona utang-utangnya dilunasin pelan-pelan, dia turun gitu, kira-kira apa yang terjadi? Zona nyamannya tuh bakal naik gitu, pelan-pelan ya. Nah, ketika zona nyamannya tuh udah lumayan bagus, dia tuh udah siap untuk bangun zona ekspansi gitu. Zona ekspansinya buat apa sih? Biasanya buat dapetin passive income. Atau nih ya, ketika orang-orang tuh masih punya utang, biasanya tuh dia pakai kerja sampingan buat tambahin income-nya gitu. Di sini. Nah, tujuan buat passive income tuh buat apa gitu? Teman-teman pasti ngalamin masa waktu gitu. Waktunya tuh bakalan, ya umur kita 63 tahun ya maksimal. Kira-kira segitulah ya. Ketika kita udah punya active income-nya, usia produktif misalkan 40 tahun gitu. Active income-nya pelan-pelan naik, nambahin, nambah, sampai di satu sisi itu tuh setara dengan angka cukupnya dia gitu. Ketika angka cukup sama passive income ini saling bertemu gitu, artinya dia punya apa ya, pemasukan dan pengeluaran yang sama, dia tuh bakalan bebas secara finansial gitu, dan itu lebih mudah dalam menjalani hidup suatu saat di masa depan, di masa tuanya gitu. Oke, itu aja, semoga membantu.